Betapa indahnya ketika kita bisa bersekutu di pagi hari ini. Sekalipun sehari lebih indah daripada 1000 hari berada di tempat lain. Seperti kutipan kata-kata yang tertulis dalam pujian, sebab lebih baik akan kita naikkan bersama-sama. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat
Ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini kita mulai dengan mengaku demikian. Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara-saudari sekalian. Begitu pula atas saudari. Amin. Markus pasal 8 ayat yang ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Amin. Shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita diizinkan dan diperkenan Tuhan untuk boleh bersama-sama merayakan iman di dalam Tuhan. Mari kita menjaga kesehatan kita karena perubahan musim yang sedemikian rupa, agar dengan menjaga kesehatan tubuh kita bisa bekerja, melayani, dan berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kebutuhan manusia yang paling mendasar yang seringkali tidak disadari atau dilupakan oleh setiap kita adalah keselamatan. Karena kalau kita tidak mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan, maka apapun usaha dan upaya kita, kerja keras kita akan menjadi sia-sia di dalam kehidupan yang kita tapaki ini. Karena yang menjadi kebutuhan kita sebagai orang berdosa adalah keselamatan, maka semestinya itu yang harus kita upayakan dan usahakan, bagaimana mendapatkan kelepasan dari belenggu dosa dan mendapatkan keselamatan yang pasti yang Tuhan beri dan janjikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Biarlah lewat ibadah raya di pagi hari ini, setiap kita boleh mengalami lawatan Tuhan, kita disegarkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan memberkati ibadah kita sepanjang pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita tidak hanya melewati masa-masa sulit atau masa-masa senang. Kita akan berlitani bersama sebelum kita menaikkan puji-pujian kita. Bapak Ibu bisa melihat di LCD yang tertera. Tuhan, tolonglah umat kami, umat-Mu yang lemah karena dosa dan pemberontakan kami kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, menyelamatkan kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah dan ampunlah dosa kami oleh karena nama-Mu. Kami sadar tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa.
Jadi jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Perdamaikan kami dengan Tuhan agar kami hidup. Terimalah anugerah pendamaian Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, tanpa Tuhan kita tuh bukan siapa-siapa. Apapun yang kita lewati, kita tetap mampu dan harus bisa mengucap syukur, apapun itu bentuknya. Meskipun dalam keadaan sulit, tapi kita di kesempatan untuk bisa melewati, itu suatu ucapan syukur. Tidak hanya lewat materi saja, tapi karena dengan sikap perbuatan, cara penyembahan kita pada Tuhan, kita akan pujikan matur nuwun atas apa yang sudah Tuhan beri sepanjang hidup kita. Pujian sajeke. Matur nuwun
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda remaja, namun sebelumnya kita akan bersatu hati membawa doa-doa kita, pergumulan-pergumulan gereja kita maupun pribadi pada Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Saat Ku Menyembahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa.
Segala pujian, hormat, syukur, dan sembah kepadamu ya Tuhan. Kami datang dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, hanya karena anugerah dan kasih-Mu, kami boleh menjalani segala aktivitas kerja maupun pelayanan kami dalam minggu ini. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Layakkan kami boleh datang dalam hadirat-Mu yang maha suci, dalam doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, majelis jemaat, dan komisi-komisi kategorial dalam melaksanakan program-program pelayanannya. Perlengkapi kami dengan hikmat dan kesatuan hati, serta semangat pelayanan bersama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kegerakan misi di KMI, Yayasan PP, PIPKA, serta lembaga-lembaga penginjilan. Ya Tuhan, berkatilah mereka dengan sumber daya, sumber dana, dan ladang-ladang pelayanan yang dapat dijangkau untuk melayani jiwa-jiwa baru yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Yayasan Ester Bangsri dengan pelayanan TK dan PAUD. Berkati mereka dengan semua kebutuhan yang mereka butuhkan. Berkati para guru, anak didik, serta orang tua mereka melalui pelayanan di TK dan PAUD Ester Bangsri, menghasilkan anak-anak yang pandai dan juga iman percaya yang semakin bertumbuh. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat yang karena lanjut usia, jemaat yang sakit, atau yang karena faktor kondisi tubuh yang tidak dapat hadir dalam ibadah minggu bersama di gereja. Tuhan, berkatilah mereka dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Sembuhkan dan pulihkan dari sakit dan kelemahan tubuh yang dialami. Kami percaya bahwa mukjizat Tuhan itu selalu terjadi. Mampukan kami untuk hanya berserah penuh pada kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi tim persiapan emeritasi hamba Tuhan. Hikmat dari Tuhan senantiasa tercurah. Berkati mereka dengan semua kebutuhan dana yang dibutuhkan. Kami juga berdoa bagi tim untuk pencarian hamba Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kemampuan yang dari Tuhan untuk melakukan semua tahapan-tahapan sampai pada proses penemuan hamba Tuhan dimaksud. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua rangkaian kegiatan masa raya Paskah di gereja kami. Perlengkapi dan mampukan kami untuk dapat melaksanakan semua rangkaian acara ini dengan baik dan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk beberapa tahapan pemilu yang sudah berlangsung dengan aman dan lancar. Beberapa tahapan yang masih berlangsung, biarlah semua akan dalam kendali dan kehendak Tuhan. Semua akan berjalan dalam suasana aman dan damai. Kami berdoa bagi semua unsur penyelenggara negara ini. Berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan agar mereka dapat melaksanakan roda pemerintahan ini dengan jujur, adil, dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Inilah doa kami ya Tuhan, juga pergumulan-pergumulan pribadi kami masing-masing. Bersama-sama kami berseru dalam doa kami, kehendak Tuhan yang terjadi. Mampukan kami tetap setia dalam iman percaya untuk berserah penuh pada kuasa dan kehendak-Mu ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus. Amin. Kita buka di Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh benih kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua dengan tema besar satu-satunya jalan keselamatan lewat kematian Kristus. Dan pagi hari ini kita merenungkan keselamatan, kebutuhan mendasar bagi manusia berdosa. Kita menyadari dan semua orang mengakui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa, maka kita membutuhkan penebusan, keselamatan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tetapi ketika kita ditanya dalam kehidupan ini, apa yang menjadi kebutuhan mendasar kehidupan setiap kita atau setiap manusia, maka jarang orang akan menjawab kita membutuhkan keselamatan. Kita membutuhkan pengampunan dari dosa. Kita membutuhkan kelepasan dari kuk belenggu dosa yang mengikat setiap kita. Orang akan dengan cepat menjawab yang dibutuhkan adalah pangan, papan, dan sandang. Itu menjadi kebutuhan hidup mendasar setiap orang pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap hari sejak kecil anak dididik, diajari, belajar sampai kita usia lanjut. Kalau kita masih mampu, maka kita akan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup yang orang-orang berkata mencari sesuap nasi. Tapi benarkah kita bekerja untuk mencari sesuap nasi?
Atau kita bekerja giat dan bekerja keras karena kita ingin mencapai banyak hal lebih dari sekedar sesuap nasi di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita diciptakan oleh Allah, maka Allah memberikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, Allah sediakan, di mana segala sesuatu diciptakan baik adanya di kitab Kejadian pasal yang pertama. Lalu segala sesuatu yang baik itu disediakan, diberikan agar manusia dapat mengelolanya sehingga dia boleh melangsungkan kehidupan di Taman Eden yang Tuhan anugerahkan dan beri kepada setiap kita. Kebutuhan papan, pangan, sandang Tuhan beri, Tuhan sediakan agar manusia tidak kekurangan. Tetapi karena dosa manusia yang pertama, Adam dan Hawa, yang berakibat kepada seluruh manusia, untuk dapat mencukupkan kehidupannya, maka ia harus bekerja keras banting tulang untuk mendapatkannya, berjerih lelah di dalamnya. Karena dosa manusia, sehingga manusia terpisah dari Allah dan mendapatkan hukuman daripada Allah. Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dimulai dari dosa Adam dan Hawa, sehingga kemudian seluruh manusia, umat manusia, semuanya menjadi berdosa. Bayi yang baru lahir pun, ia sudah berdosa. Bayi yang masih dalam kandungan ibunya pun juga ia sudah berdosa. Karena memang dosa keturunan itu diberikan kepada semua manusia yang hidup di dalam dunia ini. Dan ketika dosa mencengkeram, dosa membelenggu manusia, maka sebenarnya yang menjadi kebutuhan penting mendasar bagi setiap kita orang-orang yang berdosa adalah kita dibebaskan dari belenggu dosa itu sendiri. Karena ketika kita dibelenggu oleh dosa, maka kita terpisah dari Allah dan kita ini menjadi seteru, menjadi musuh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini adalah musuh Allah, seteru Allah, lalu siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa membebaskan kita? Allah adalah yang menciptakan kita. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain untuk terbebaskan dari belenggu dosa yang mengikatnya. Siapa yang bisa mendamaikan kita dengan Allah, yang menjadi perantara kita untuk kembali hubungan kita pulih kepada Allah?
Segala upaya dan usaha manusia kalau kita melihat dalam kitab Perjanjian Lama, maka usaha kita sia-sia. Dimulai dari kita belajar berbuat baik. Tetapi toh manusia yang berdosa berbuat sebaik apapun, tetap dosa itu ada melekat di dalamnya. Tidak bisa memulihkan hubungannya dengan Allah. Yang bisa mengembalikan hubungan pemulihan hidup kita adalah Allah sendiri. Kalau Allah tidak berkenan, Allah tidak menghendaki, maka hubungan kita tetap akan putus dan kita tetap akan mendapatkan murka Allah, yaitu kebinasaan, hukuman yang kekal di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga siapa yang bisa menjawab dan memberi kebutuhan mendasar kita agar kita terlepas dari belenggu dosa yang menghimpit dan mengikat kita, maka hanya Allah. Hanya Allah yang memberikan pengampunan kepada setiap kita. Maka kita terbebaskan dari kuk yang membelenggu setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu di dalam Injil Matius yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, kita diingatkan bersama-sama bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak bisa memberi porsi yang seimbang, porsi yang sama di dalam memberikan kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani kita. Seringkali dalam kehidupan ini karena kita tinggal di dalam dunia di mana kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik kita diperlukan, maka manusia mengejar, mengupayakan, mencari sedemikian rupa agar terpenuhi, bahkan tidak hanya sekedar terpenuhi akan kebutuhan jasmani kita, tetapi seringkali kita juga tidak merasa puas dengan apa yang kita dapat dan kita peroleh, sehingga kita terus mengejar sampai kita mendapatkan kepuasan, tetapi kepuasan itu tidak pernah kita dapatkan. Bahkan membawa kita kepada keserakahan. Iblis mencoba menggodai kita di dalam kehidupan ini dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan hidup kita, yang menjadi kesenangan bagi diri kita, yang memuaskan bagi hati kita. Itu yang menjerat, yang membelenggu kita, sehingga kemudian kita melupakan, kita mengabaikan ada kebutuhan yang lebih penting, yang lebih mendasar, yang seharusnya kita persiapkan, yang harusnya kita kejar, yang harusnya kita cari, yaitu kebutuhan spiritual kita. Mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kerinduan dan keinginan kita, antusias kita, sama seperti ketika kita sedang bekerja, sama seperti ketika kita sedang belajar, sama seperti ketika kita sedang mengejar sesuatu yang menjadi kesenangan dan kesukaan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara,
seringkali berbanding berbalik. Yang satu kita beri tempat yang sangat tinggi karena kita anggap penting. Kita mengejar, mengupayakan, bekerja sedemikian rupa sampai kita mengabaikan, melupakan akan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan setiap kita. Atau mungkin kita memberi waktu, kita memberi ruang kepada Tuhan, jikalau ada kesempatan, jikalau ada sela-sela kesibukan kita, waktu longgar kita, baru kita beri dan kita persembahkan kepada Tuhan. Mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya. Padahal firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan pun akan pelihara kita. Tuhan pun akan mencukupkan atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Akhir-akhir ini penyakit demam berdarah banyak mewabah atau banyak orang kena. Tidak hanya anak-anak tetapi juga orang dewasa, dan tidak hanya sekedar mereka terpapar demam berdarah, tetapi juga banyak orang yang meninggal karena terkena penyakit demam berdarah. Lewat binatang yang sangat kecil. Dan ketika ia membawa virus demam berdarah menggigit kita, tetapi bisa berakibat fatal, berakibat kepada kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita belajar atau diajak merenung dalam kehidupan ini, ketika ada orang di sekitar kita, di sekeliling kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal baik, lalu berpulang kepada Tuhan dengan berbagai macam bentuk sarana yang Tuhan pakai. Apakah sakit, apakah sehat, apakah usia muda, atau usia produktif, atau anak-anak, atau usia lansia. Maka kita diingatkan, ketika seseorang berpulang kepada Tuhan, maka ia tidak pernah membawa apa-apa yang ia kejar, yang ia upayakan, yang ia cari dari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Semua itu ditinggalkan. Orang hanya berkata bahwa hanya tanah seluas 2x1 untuk memakamkannya. Seperangkat pakaian yang digunakan, yang dikenakan, yang dibawanya. Kalaupun kemudian semua akan coba dibawakan, bahkan mungkin kuburannya justru akan dirusak, diambil dan dicuri oleh pencuri untuk mengambil harta kekayaan yang dibawakan. Apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan dengan berjalannya waktu pun akan dimakan oleh ngengat. Tubuh kita kembali kepada tanah. Tidak ada sedikit pun yang bisa membawa kita kepada kehidupan selanjutnya. Dengan kata lain, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan menjadi sia-sia. Tidak ada andil sedikit pun yang bisa kita bawa kepada kekekalan. Oleh karena itu justru kita diingatkan bagaimana dalam kehidupan ini di masa-masa persiapan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Bekerja keras, bekerja giat itu baik. Tetapi jangan sampai menjadi tuan dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mengabaikan Tuhan yang sudah memberi, menganugerahkan keselamatan yang Tuhan beri dan
anugerahkan kepada setiap kita. Seharusnya setiap kita, bagi yang belum mendapatkan anugerah keselamatan, maka ia berusaha sedemikian rupa, mencari wajah Tuhan sedemikian rupa, mencari kehendak Tuhan sedemikian rupa, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga anugerah keselamatan itu benar-benar menjadi milik kehidupan setiap kita. Sehingga jikalau satu waktu yang kita tidak tahu, kita pun dipanggil dan berpulang kepada Tuhan. Maka tidak hanya sekedar kita yang dipanggil menjadi takut dan khawatir, atau orang-orang di sekitar kita menjadi takut dan khawatir karena tidak percaya kepada Kristus, tetapi akan menjadi lapang dada, akan berserah penuh kepada Tuhan, karena tahu bahwa keselamatan sudah menjadi bagian hidupnya, dan ketika berpulang kepada Tuhan, maka anugerah keselamatan itu menjadi miliknya. Persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan itu menjadi miliknya. Harta kekayaan yang kita punya, mari kita kelola dengan baik, sehingga mendatangkan berkat lewat apa yang kita punya, talenta karunia yang kita miliki, kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga berkenan menjadi ukupan yang harum dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita punya, yang kita kerjakan dan kita usahakan untuk pekerjaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kita gunakan untuk menabung kepada kekekalan yang membawa kepada keselamatan. Karena setiap orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Bukankah ini satu anugerah yang besar? Kalau kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, dan itu menjadi kebutuhan dasar kita, karena hidup di dalam dunia ini adalah persiapan. Hidup dalam dunia ini hanya sebentar, sementara orang berkata hanya mampir ngumbi. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya, kekekalan yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang kedua, yaitu ketika Tuhan memanggil kita lewat kedatangan yang kedua kali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi dan dikasihi akan Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa kebutuhan yang sangat penting dan mendasar adalah kita mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu akan kita rasakan, akan kita cicipi dan kita nikmati sejak kita percaya kepada Kristus di dalam dunia ini dan menjadi sempurna ketika kedatangannya yang kedua kali. Kita diajak bersama-sama jangan salah pilih dalam menentukan arah langkah hidup kita. Yang sangat mendasar dan sangat penting kita abaikan. Sementara yang lainnya kita kejar sedemikian rupa, kita utamakan sedemikian rupa di dalam kehidupan kita. Mari kita minta hikmat kepada Tuhan di dalam hidup yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan. Karena keselamatan adalah hal yang paling penting bagi kita orang-orang yang berdosa.
Mari terus kita mengejar, kita menghidupinya. Sehingga keselamatan itu benar-benar menjadi milik kita, menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisahkan karena Kristus sudah menganugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa selain kebutuhan jasmani, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya menjadi kebutuhan kami sebagai manusia dalam dunia ini. Tetapi kami pagi hari ini diingatkan bahwa juga ada kebutuhan lain kerohanian kami yang sifatnya lebih besar, lebih mendasar, lebih penting dalam hidup kami yang kadang-kadang kami abaikan, yang kadang-kadang kami lupakan, yaitu keselamatan jiwa kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami kembali menata hidup kami. Hidup ini singkat, tetapi hidup yang singkat mampukan setiap kami sidang jemaat-Mu untuk menata dengan baik, mengelola dengan baik, sehingga berkat yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, anugerah keselamatan itu tidak menjadi sia-sia, sebaliknya menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan memberi hikmat kepada setiap kami. Karena ini sesuatu yang penting, maka kami jaga sedemikian rupa, kami pelihara sedemikian rupa, kami hidupi sedemikian rupa. Sehingga setiap kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk peringatan yang Tuhan beri bagi kami. Sekaligus peneguhan bagi setiap kami. Agar kami terus hidup di dalam anugerah Tuhan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Sehingga setiap kami yang mendengar sabda-Mu, kami kembali bangkit menata kehidupan kerohanian kami semakin lebih baik. Memberi waktu yang seimbang, baik untuk mencukupi kebutuhan hidup kami selama masih dalam dunia ini, dan lebih daripada itu, memberi makanan rohani kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan yang tinggal di dalam hati kami, yang kami hidupi hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adapun nats yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan yang bertugas dipersilakan maju ke depan. Ya, Mas Kevin akan pimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu ya Tuhan. Karena berkat-Mu ini
kami bisa hidup bisa memenuhi kebutuhan kami dalam sehari-hari, ya Tuhan. Dan kami pada saat ini, ya Tuhan, akan memberikan persembahan untuk memberi ucapan syukur kami, ya Tuhan, atas berkat-berkat yang Engkau telah berikan. Tuhan kiranya bisa berkati persembahan ini, ya Tuhan, supaya persembahan ini bisa digunakan dalam pelayanan gereja kami, ya Tuhan, dan sucikan persembahan ini, ya Tuhan, supaya persembahan ini bisa tersalurkan di pelayanan-pelayanan di gereja kami dengan baik, ya Tuhan. Dan kami serahkan persembahan ini, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, ya Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu berdiri. Tuntunku lewati api, dalam tak ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita mengaku pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapa Surgawi, pagi hari ini kami bersama dengan jemaat-Mu, kami mohon berkat Tuhan anugerahkan kepada Saudari Iin yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan melimpahi dengan damai sejahtera Kristus di dalam hidupnya. Tuhan memberkati dengan kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat, anak-Mu boleh berkarya karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati akan masa depan anak-Mu yang masih muda ini. Segala sesuatunya Tuhan akan reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan, tidak hanya bagi anak-Mu, tetapi juga bagi keluarga, bagi saudara-saudari yang lainnya. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang sepekan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan kami menjaga, memelihara, dan menghidupi anugerah keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat Tuhan senantiasa menyertai atas setiap kami. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu, dan apapun yang kamu kerjakan di dalam namanya akan dibuat berhasil sekarang sampai selama-lamanya. Amin.